Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rinawati, SIP MSI, dosen program studi ilmu pemerintahan Universitas Eka Sakti Padang. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen dengan tujuan memperlihatkan bagaimana saya mendesain dan menyampaikan pengantar perkuliahan untuk mata kuliah birokrasi pemerintahan. Mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti dalam pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis dan aplikatif mengenai konsep birokrasi, model birokrasi ideal, serta tantangan dan patologi birokrasi dalam konteks pemerintahan Indonesia. Seluruh proses pembelajaran dalam mata kuliah ini akan dijalankan secara terstruktur dan sistematis, mengacu pada dokumen Rencana Pembelajaran Semester atau RPS yang telah disusun sebagai panduan resmi pembelajaran selama 1 semester. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini mencakup 1. Penguasaan pengetahuan baik secara konseptual maupun kontekstual tentang birokrasi pemerintahan. 2. Keterampilan khusus seperti kemampuan menganalisis sistem birokrasi serta memberikan solusi terhadap permasalahan birokrasi publik. 3. Keterampilan umum yakni kemampuan berpikir kritis terhadap fenomena sosial, politik, birokratis. Sikap akademik yang menekankan pada tanggung jawab, kejujuran ilmiah, etika profesi, dan pengkajian ilmu pengetahuan. Dan terakhir, sikap akademik yang menekankan pada tanggung jawab, kejujuran ilmiah, dan etika profesi dalam pengkajian ilmu pemerintahan. Untuk mencapai capaian tersebut, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran. Pertama, ceramah interaktif sebagai dasar pemahaman konsep, diskusi kelas untuk membentuk daya analisis dan argumentasi, studi kasus dan kerja kelompok agar mahasiswa terlatih menghadapi kondisi nyata di lapangan, media pembelajaran digital termasuk penggunaan YouTube, e-book, jurnal, media sosial, dan forum online sebagai sarana ekspresi akademik dan refleksi kritis. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini juga tercantum jelas dalam RPS dan terdiri dari 4 komponen utama, yaitu 1. Presensi dan keaktifan dalam diskusi kelas mendapat bobot 10%, tugas individu dan kelompok bobot 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester juga 30%, total 100%. Penilaian ini dirancang untuk mencerminkan penguasaan konseptual, keterampilan berpikir kritis, kemampuan kerja tim, dan etika akademik mahasiswa. Struktur perkuliahan dalam 1 semester telah disusun dengan pendekatan bertahap dan tematik. Antara lain, minggu 1-3 membahas tentang konsep dasar birokrasi dan pemerintahan, minggu 4-7 praktik dan dinamika birokrasi di Indonesia, minggu 8 pelaksanaan ujian tengah semester, minggu 9-14 membahas isu-isu lanjutan seperti patologi birokrasi, rekrutmen ASN, pengawasan publik, dan lain sebagainya. Minggu ke-15 refleksi, dan minggu 16 pelaksanaan ujian akhir semester. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mengetahui teori birokrasi, tetapi juga menjadi pemikir, pelaku perubahan di sektor publik. Saya mendorong mereka untuk aktif berdiskusi, kolaboratif dalam tugas, dan reflektif dalam melihat masalah birokrasi yang nyata. Seluruh proses ini dibangun berlandaskan pada RPS yang bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi peta perjalanan belajar antar dosen dan mahasiswa. Saya sebagai pengampu mata kuliah birokrasi pemerintahan, berikut adalah cuplikan pelaksanaan perkuliahan yang merepresentasikan pendekatan dan interaksi yang saya terapkan di kelas. Ya, selamat pagi kawan-kawan semua. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya ini ya, segar-segar semua ya. Ganteng-ganteng semua, cantik semua hari ini. Kawan-kawan, absensinya apa ya? Kita akan isi nanti diisi apa aja. Punya aku siapa ya?
Ya, saya bersedia. Ya, silakan. Silakan yang bersedia. Birokrasi itu adalah kayak semacam dari KKN. Dia punya pelayanan. Kawan-kawan pernah nggak sebagai penikmat pelayanan birokrasi? Pernah nggak? Enggak, Bu. Pernah. Di urusan apa misalnya? Di urusan Perkuliahan, ya betul. Kampus memberikan layanan birokrasi ya, kawan-kawan, mulai dari registrasi, mulai dari proses pendaftaran semester itu adalah meja layanan birokrasi. Kemudian tadi di kesehatan, apa yang misalnya di kesehatan? Berobat, di mana misalnya bisa berobat yang dengan apa? Kita bisa mendapatkan layanan birokrasi di rumah sakit umum. Oke. Di mana lagi? Kita mendapatkan birokrasi di kantor desa, ya, di kantor capil, betul sekali. Ya, itu adalah layanan-layanan birokrasi yang kita bisa nikmati sebagai warga negara, ya. Sebagai warga negara, misalnya di kantor desa, kantor camat, capil, sebagai mahasiswa kita menikmati layanan di kampus, sebagai apa lagi ya, misalnya gitu ya. Ya, itu adalah bentuk-bentuk layanan birokrasi. Bagaimana layanan meja-meja urusan di tempat kita membutuhkan layanan tersebut bisa memberikan kita pelayanan yang memuaskan, pelayanan yang baik, sehingga kepentingan kita sebagai warga negara dan sebagai mahasiswa pada konteks kampus itu bisa terpenuhi untuk menyelesaikan urusan di meja-meja birokrasi. Ini misalnya patologi atau penyakit-penyakit yang ada di birokrasi, pelayanannya itu masih rumit misalnya. Jadi pelayanan yang rumit itu kecenderungannya dapat mengganggu efektivitas layanan, apakah durasi waktu layanan yang lebih panjang atau persyaratan layanan yang itu bisa memperlama prosesnya dan memperlibat dari orang yang menikmati layanan. Kemudian juga tantangan berikutnya adalah formalitas yang berlebihan. Ya, kadang layanan misalnya jam 12:01 udah nggak bisa lagi menerima layanan misalnya kan. Padahal maksudnya yang semestinya maksudnya apa? Yang setengah bersangkutan juga belum ada yang lampu, tapi belum bisa main di lampu di tempat layanan misalnya kan. Tapi ketika jam layanannya lewat dikit, dia nggak mau langsung melayani. Itu adalah salah satu bentuk formalitas yang berlebihan dalam layanan birokrasi. Kemudian hierarki yang terlalu panjang. Jadi misalnya ada surat yang harus melewati banyak meja yang sehingga itu mempengaruhi durasi layanan. Kemudian berikutnya tidak responsif terhadap kebutuhan publik. Ya, birokrasi semestinya juga harus melakukan adaptasi ya untuk perkembangan layanan yang saat ini terus berkembang. Jadi layanan itu bisa saja dulu ya kita masih manual ya, layanan itu harus datang ke kantor, harus mengisi form, harus berhadapan dengan orang ke orang. Nah sekarang ini dengan kecanggihan teknologi misalnya layanan birokrasi bisa saja dilakukan dengan cara yang digital ya, dengan trennya disebut dengan e-governance ya. Jadi tata kelola yang mengandalkan elektronik untuk bisa memberikan layanan. Nah itu adalah bentuk inovasi dalam layanan. Nah bagaimana birokrasi juga bisa adaptif terhadap kondisi demikian. Jenis-jenis patologinya tadi itu seperti yang kawan-kawan sudah sebutkan tadi, ada KKN misalnya, ada KKN itu korupsi, nepotisme, ada lagi durasi yang terlalu panjang, meja yang terlalu banyak, birokratis dan seterusnya. Itu adalah tantangan sehingga yang mempengaruhi efektivitas dari layanan. Kira-kira apa penyebab patologi birokrasi menurut kawan-kawan? Tadi menyebutkan misalnya
Oke, ini menarik. Kualitas SDM-nya ya. Kualitas SDM-nya kadang-kadang tidak berdasarkan hasil seleksi ketika mendapatkan posisi tersebut, tapi justru masuk melalui orang dalam. Ya, itu mempengaruhi juga sehingga kapasitasnya belum teruji apakah dia layak atau tidak untuk menempati posisi tersebut. Nah, itu juga mempengaruhi. Kira-kira apa lagi? Terima kasih jawaban yang sangat baik. Kira-kira apa lagi kira-kira yang mempengaruhi penyebab terjadinya patologi? Tadi sudah fasilitas, kemudian SDM. SDM ini adalah bisa juga nanti jumlah orangnya ya. Ya, tadi secara kapasitas orangnya, kemudian juga jumlah orangnya. Apakah orangnya cukup sehingga layanan itu bisa tertangani dengan baik, atau misalnya ada yang pos-pos yang harus diisi karena kekurangan SDM sehingga juga mempengaruhi. Apakah kurang SDM kita karena kurang secara permanen, artinya memang tidak ada yang mengurus urusan itu, atau SDM-nya ini tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya atau sering bolos, sering sakit dan seterusnya. Nah itu bisa jadi menjadi penyebab patologi birokrasi itu menjadi lambat. Apalagi misalnya dukungan teknologi misalnya. Ya walaupun itu bisa kita kategorikan kepada sarana prasarana tadi ya seperti kan. Teknologi bagaimana dengan kondisi ini ya, misalnya kawan-kawan yang tinggal di daerah kepulauan gitu ya. Kepulauan ini akan menjadi menarik karena kalau urusannya tersentralistik di kantor tertentu dan sementara distribusi masyarakatnya tinggal di pulau-pulau, sehingga untuk bisa mendapatkan pelayanan itu kan artinya harus effortnya harus besar, biayanya harus besar, karena harus menjangkau misalnya kawan-kawan yang sekarang dari Betawi yang mungkin merasakan betul ya, misalnya harus membuat surat harus ke Wapeja sebagai ibu kota kabupaten misalnya kan. Nah, berapa biaya yang harus diperlukan sama orang sebelum dan orang sekakak untuk bisa sampai dan mendapatkan layanan itu? Pasti sangat besar. Oke, itu soal surat. Tapi bagaimana juga dengan pelayanan kesehatan misalnya? Dari Sekakak ke Wapeja harus naik kapal lebih kurang 6 jam ya? Lebih kurang 6 jam gitu kan. Kalau ada emergency, apa yang harus dilakukan? Armada apa yang disiapkan dan tersedia sehingga orang sakit ini bisa mendapatkan pelayanan yang baik karena rumah sakit daerah hanya ada di ibu kota kabupaten. Nah ini menjadi tantangan-tantangan bagaimana birokrasi ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat sehingga terhindar dari yang disebut ini adalah patologi-patologi itu, keterlambatan atau kelalaian dalam memberikan layanan kesehatan dan seterusnya. Nah itu kawan-kawan bisa saja menjadi penyebab dari birokrasi ini menjadi sakit dalam tanda kutipnya. Apa dampak dari birokrasi kita yang sakit? Kira-kira kawan-kawan, dampak dari birokrasi kita yang mengalami patologi tadi, pengaruhnya terhadap layanan sangat berpengaruh. Ya, birokrasi kita yang sakit itu akan memberikan dampak kepada pelayanan yang tidak memuaskan. Dan itu juga pelayanan itu sebenarnya adalah hak sebagai warga negara. Kita semestinya harus mendapatkan pelayanan yang memadai karena negara sudah menyediakan fasilitas adanya birokrat untuk bisa memberikan pelayanan. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok ya. Silakan kawan-kawan untuk duduk berdekat di kelompok yang ini sendiri ya.
silakan kawan-kawan diskusikan, nanti kita akan presentasikan ya. Kasus untuk kelompok 2 adalah ada seorang keluarga dari kepala daerah yang ternyata pemegang tender untuk pembangunan jalan utama, dan itu adalah proyek besar. Nah, kawan-kawan silakan diskusikan patologi apa yang terjadi di kasus demikian dan apa dampaknya untuk pelayanan publik di daerah tersebut. Silakan untuk diskusikan. Waktunya untuk berdiskusi 15 menit ya. Nanti kita akan presentasikan. Ya, ini mau masuk. Ya, terima kasih. Udah, sekarang masing-masing kelompok kan sudah mendiskusikan ya hasil kasus tadi. Kemudian silakan untuk mempresentasikan, saling bergantian ya. Nanti juga kawan-kawan kelompok 1 juga menanggapi dari analisis kasus dari kelompok 2. Oke? Oh, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dampak dari perekrutan pemerintah melalui orang dalam atau pejabat melalui orang dalam. Adapun dampak yang terjadi pada saat pemerintah dan pelayanan publik, itu dampak yang pertama itu turunnya kualitas pelayanan. Maksud dari turunnya kualitas pelayanan ini, pejabat yang tidak kompeten dan tidak bisa menjalankan tugas dengan efektif. Yang kedua, itu terbentuknya jaringan kekuasaan tertutup atau yang dimaksud dengan oligarki birokrasi. Maksud daripada oligarki birokrasi ini membuat posisi strategis hanya dikuasai segelintir orang itu. Yang ketiga, itu budaya takut dan tidak terbuka. Yang terakhir, kehilangan kepercayaan publik. Pemerintahan daerah contohnya itu sangat mempengaruhi tata cara atau tata kelola di pemerintahan. Baik, saya akan jelaskan sedikit. Contohnya satu, efek dari kurang tidak tahunya tentang tata cara kelola di pemerintahan daerah. Contoh satu, menurunnya kualitas pelayanan publik. Dua, merusak formal. Jadi pimpinan itu sebagai contoh, tapi tidak tahu apa yang dia kerjakan. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menanggapi dari penyampaian pernyataan saudara dari kelompok 1 tadi membahas masalah pengangkatan melalui orang dalam. Jadi tadi saudara menyampaikan bahwa patologinya seperti tidak efisiensi. Habis itu ada istilahnya ASN yang dibawa, dia nggak bisa protes jadinya. Dalam pemilihan ini juga dia tidak asal diangkatnya. Karena kenapa? Dia harus melalui tahapan. Yang pertama dilalui adalah seleksi. Nah, dalam proses seleksi mereka akan memilih calon atau kepala dinas yang memenuhi syarat dan kualifikasi. Nah, lantas bagaimana Anda bisa membuat pernyataan bahwa terjadinya tidak efisiensi, sementara mereka melalui seleksi? Itu yang pertama. Yang kedua, tahapan yang kedua yang mereka lalui adalah penilaian. Penilaian yang dimaksud adalah calon kepala dinas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Artinya tidak sembarangan, tidak sembrono, meskipun proses ini disebut pengangkatan. Yang ketiga, pengangkatan. Pengangkatan kepala dinas adalah pihak yang berwenang. Silakan kalau ada untuk dikomentari. Saudara
perancangan atau seleksi pejabat atau kepala dinas sekarang itu dilakukan itu melalui anggaran. Proses rekrutmen ini dalam menentukan jabatan itu upaya apa yang akan lakukan? Proses perekrutan atau seleksi. Yang pertama itu penyerahan atau pengumpulan data. Maksud daripada pengumpulan data ini pengumpulan berkas yang dibutuhkan kantor tersebut itu. Contohnya itu ijazah, kartu keluarga, KTP sama ijazah lainnya gitu. Ada mekanisme seleksi ya, Iya. yang dilakukan dimulai dari pendaftaran, pengumpulan berkas, tes tertulis, wawancara, nanti ada pengumuman uji kelayakan siapa yang akan diputuskan untuk mengisi jabatan tersebut. Nah itu penting ya, karena apa? Karena posisi ini kan nanti akan bekerjanya itu memberikan pelayanan baik. Kalau dia tidak punya kapasitas ya gimana dia bisa kerja? Nah itu menjadi poin penting bahwa proses seleksi ini penting untuk dilakukan secara profesional, sehingga juga menentukan siapa yang akan menduduki itu, kata orangnya direct man in direct place. Jadi artinya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ya, kalau seandainya ada posisi yang diisi sama orang yang tepat yang susah siapa? Pasti kepala daerahnya juga dong. Terima kasih kelompok 1 telah mendiskusikan dan memberikan analisa kritisnya untuk kita bahwa bagaimana patologi di proses birokrasi kita ini. Kasus tadi adalah kasus seleksi di dinas tertentu yang diisi oleh kolega pimpinan daerah. Nah itu menjadi catatan penting untuk kita bahwa proses seleksi ini adalah bagian yang penting, dan kepala daerah walaupun dia menjadi kepala daerah dia harus juga mengedepankan prinsip profesionalisme dalam menempatkan orang-orang yang akan menjadi tim kerjanya. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh dong tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok 2 untuk memberikan analisis kritisnya terhadap kasus yang kedua. Ada kolega dari pimpinan daerah yang mendapatkan tender pembangunan jalan. Silakan kelompok 2 untuk memberikan analisis kritisnya dan nanti akan direspon oleh kelompok 1 sebagai penanggapnya. Silakan. Baik kawan-kawan, terima kasih atas kesempatan kepada kami. Kami akan membahas hasil diskusi dari kelompok 2 yang mengenai patologi dari keluarga seorang kepala daerah yang memegang tender proyek. Jadi patologi dari keluarga seorang kepala daerah dapat berupa yang pertama adanya konflik kepentingan atau terjadinya keliru, dan yang ketiga terjadinya nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam uraian berikut ada beberapa dampak dari pernyataan yang juga. Yang pertama dapat terjadi kerugian keuangan, yang dimana proyek yang dikerjakan oleh keluarga kepala daerah dapat mengalami kerugian keuangan. Yang berikutnya adanya kurangnya kualitas atau kerusakan reputasi, dan yang selanjutnya adanya kerusakan kepercayaan, yang dimana masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap kepala daerah dan pemerintah karena tindakan yang tidak transparan dan tidak adil. Demikian dari penjelasan kami. Mungkin kalau ada teman yang jawab bisa. Ya, terima kasih. Silakan kawan-kawan dari kelompok 2, masih ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Cukup? Silakan kelompok 1 untuk memberikan. Ini menarik juga ya, kasus yang mana terjadi bahwa nepotisme yang dan bisa ada berindikasi nanti korupsi yang dilakukan oleh kolega-kolega
Memungkinkan. Ya, kira-kira apa dampak negatifnya dari kondisi ini? Tadi sudah diulas sama kelompok 2 ya, ada konflik kepentingan, kepercayaan kepada kepala daerah, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan, ya, kemungkinan reputasi kepala daerahnya nanti akan terganggu juga nih, ya, kalau seandainya proyek ini tidak dilaksanakan secara benar, secara proses tadi katanya disinyalir ya, transparansi menjadi tanda tanya. Betulkah kolega ini menjadi vendor yang cocok untuk memegang proyek ini, atau jangan-jangan ada proses di negosiasi di belakang meja sehingga vendor ini yang terpilih adalah keluarga dari kepala daerah tersebut. Kawan-kawan ada respon? Maksudnya itu solusinya, solusi. Ya. Baik, saya akan memberikan beberapa solusi. Yang pertama itu penerapan sistem metodikasi yang ketat. Yang kedua itu seleksi terbuka dan profesional untuk jabatan publik. Yang ketiga itu transparansi dalam setiap tahapan rekrutmen dan mutasi jabatan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk diskusi menariknya hari ini, dan kasus-kasus ini pastinya relate ya dengan kondisi kehidupan kita, bahwa masih ada pejabat publik yang melakukan patologi-patologi seperti tadi itu dalam rekrutmen, kemudian dalam pengadaan barang dan jasa, dan pastinya masih banyak lagi penyakit-penyakit dalam birokrasi kita yang harus kita sembuhkan bersama-sama. Yang tugasnya mahasiswa nanti akan menjadi agen penerus ya, generasi penerus untuk memegang estafet, akan menjadi kepala daerah, akan menjadi pimpinan atau yang lainnya. Bagaimana kita memiliki komitmen dan etos yang baik sehingga kita jangan sampai menjadi pelaku dari kondisi-kondisi yang tadi kita diskusikan dalam kelompok. Tugas kita adalah bagaimana menyembuhkan betul ini. Kita akan berjumpa lagi kawan-kawan di mata kuliah di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-5, dan kawan-kawan silakan untuk membaca bahan kuliah yang nanti kita akan share di WA Group kelas. Terima kasih kawan-kawan semuanya, dan kita akhiri kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video ini, dan terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.